Kabar bagus, 5 pemain keturunan timnas di Piala AFF 2024. OTW obrak-abrik Piala AFF, Rafale Strijk ngamuk di Australia. Preman timnas siap gabung klub besar Eropa. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Kabar bagus, 5 pemain keturunan timnas di Piala AFF 2024. Victor Detan. Victor Detan jadi pemain yang aksinya patut dinantikan sebab progres pemain 20 tahun itu bersama PSM Makassar sangat pesat pada musim 2024-2025. Dia jadi pemain inti PSM Makassar dan sudah bikin 1 gol di BRI Liga 1 Indonesia. Victor Detan bisa bermain untuk peran winger dan wingback kanan. Jika Sintayong butuh pemain seperti Yakob Sayuri, maka Victor Detan adalah salah satu pilihannya. Victor Detan lahir di Kupang. Dia punya darah bule dari ibunya yang berasal dari Kanada. Sementara ayah Victor Detan berasal dari Indonesia. Justin Hapner. Justin Hapner lahir di Belanda. Dia punya darah Indonesia dari kakek pihak ayah yang lahir di Makassar. Kedua orang tua Justin Hapner menyandang status warga negara Belanda. Andai Wolves U21 melepas Justin Hapner, maka Indonesia akan mendapat pemain yang penting secara kualitas. Justin Hapner bisa dibilang sebagai pemain top pada level ASEAN. Indonesia bakal punya pemain dengan karakter petarung di lini belakang jika Justin Hapner bisa bermain di Piala AFF 2024. Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh sudah punya 2 caps timnas Indonesia pada level senior. Namun sejak cedera pada 2022 silam, dia tak pernah dilirik Sintayong lagi. Pemain 20 tahun itu sudah sembuh dari cedera dan bermain untuk Muangthong United. Piala AFF 2024 bisa jadi momen bagi Ronaldo Kuateh untuk kembali ke panggung internasional bersama timnas Indonesia. Ronaldo Kuateh mewarisi darah sepak bola dari sang ayah Roberto Kuateh berasal dari Liberia. Roberto adalah pemain asing yang cukup sukses di Indonesia. Roberto lantas menikah dengan orang Indonesia dan lahirlah Ronaldo Kuateh. Ivar Jenner. Ivar Jenner punya darah Indonesia dari nenek yang berasal dari Jember. Faktor itu membuat Ivar Jenner bisa bermain untuk timnas Indonesia sesuai dengan aturan FIFA. Ivar Jenner jadi andalan Sintayong di lini tengah timnas Indonesia. Sejauh ini pada level senior, pemain 20 tahun itu sudah punya 15 caps. Ivar Jenner punya kemampuan spesial dalam hal memutus serangan lawan. Dia juga punya daya jelajah yang sangat tinggi sebagai seorang gelandang. Satu lagi, Ivar Jenner bisa melepas tendangan jarak jauh yang akurat. Rafale Strijk. Rafale Strijk lahir di Belanda, namun ada nuansa Indonesia yang kental dalam keluarganya. Ayah Rafale Strijk, Brian Strijk, punya darah Indonesia. Ibunya juga punya darah Indonesia Suriname. Rafale Strijk merupakan tipe penyerang yang dibutuhkan Sintayong. Dia bisa bergerak dengan cair dan mengacaukan struktur pertahanan lawan. Kemampuan menguasai bola Rafale Strijk juga cukup mumpuni. Rafale Strijk saat ini bermain untuk klub Brisbane Roar. Dia disebut hanya bisa bermain di Piala AFF 2024. OTW obrak-abrik Piala AFF, Rafale Strijk ngamuk di Australia. Rafale Strijk mencetak gol di laga Brisbane Roar versus Melbourne City di Liga Australia 2024-2025 jelang memperkuat timnas Indonesia. Sesuai jadwal, Brisbane Roar akan menjamu Melbourne City di lanjutan pekan ke-7 Liga Australia 2024-2025. Laga ini merupakan pertandingan terakhir Rafale Strijk di tahun ini bersama Brisbane Roar. Sebab kelar laga melawan Melbourne City, Rafale Strijk langsung bertolak ke Myanmar. Ia direncanakan tiba di Myanmar pada hari Minggu 8 Desember 2024 sebagai persiapan timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Myanmar di matchday pertama grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Karena itu, Rafale Strijk disinyalir akan dimainkan pelatih Brisbane Roar Robin Zatkovic sebagai starter. Sebelumnya, saat Brisbane Roar bermain 4-4 dengan Macar Tour akhir pekan lalu, Rafale Strijk tampil sebagai starter dan turun selama 59 menit. Rafale Strijk tampil lumayan bersama Brisbane Roar di musim ini. Dari 5 laga di Liga Australia 2024-2025, ex-pemain Ado Denak ini mencetak 1 gol. Sayangnya, Rafale Strijk belum pernah membantu Brisbane Roar meraih kemenangan. Dalam 5 laga yang diperkuat Rafale Strijk, Brisbane Roar hanya mendapat 1 imbang dan 4 kali kalah. Akibatnya, Brisbane Roar kini duduk di posisi juru kunci klasemen dengan 1 angka. Brisbane Roar terpaut 8 angka dari Melbourne City di tangga kelima. Karena itu, Rafale Strijk wajib memanfaatkan setiap menit tampil yang didapat sebaik-baiknya. Sebab, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan tak mungkin di laga-laga ke depan penyerang lincah ini bakal kehilangan tempat di lini depan Brisbane Roar.
Preman Timnas siap gabung klub besar Eropa. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner dikabarkan segera meninggalkan Wolverhampton Wanderers. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Justin Hubner sendiri di media sosial Instagram pribadinya @justinhubner5. Seperti diketahui, saat ini Justin Hubner sudah mulai jarang dimainkan di Wolves. Padahal dulunya Hubner adalah pemain inti, bahkan dipercaya sebagai kapten di Wolves U21. Namun semuanya berubah semenjak Hubner dipinjamkan ke klub Jepang Cerezo Osaka pada Maret 2024 lalu. Hanya 4 bulan di Jepang, Hubner kembali ke Wolves U21 pada Juli 2024. Sayangnya, ketika kembali ke kompetisi Liga Muda Liga Inggris itu, Hubner sudah kehilangan tempat di skuad utama. Hubner sejauh ini baru mencatatkan 1 laga di kompetisi Premier League 2. Karena alasan itu, Hubner pun merasa perlu pindah tim. Yang menilai kemampuan dirinya yang baik itu perlu menit bermain lagi untuk bisa terus berkembang, sehingga pindah klub dirasa adalah solusi terbaik. Sebelumnya, Hubner memang menjadi andalan Wolves U21. Ia bahkan pada musim 2023-2024 lalu sempat dipanggil ke skuad utama Wolverhampton Wanderers untuk bermain di Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris. Kala itu Hubner tidak dimainkan dan hanya duduk di bangku cadangan. Namun hal tersebut sudah membuktikan Hubner mampu dipercaya untuk bisa masuk skuad utama. Kini, menarik tentunya melihat akan kemana Hubner di musim 2025-2026 mendatang. Akankah tetap di Inggris atau mencari negara lain? Patut kita nantikan. STY bawa Ivar Jenner dan Justin Hubner ke Piala AFF 2024. Sintayong telah menentukan daftar pemain Timnas Indonesia yang akan mentas di Piala AFF 2024. Ada 24 nama yang disertakan. Sebanyak 22 pemain telah terbang dari Jakarta menuju Myanmar untuk menghadapi laga pembuka di Piala AFF 2024 pada 9 Desember mendatang. 2 pemain lain yaitu Asnawi Mangkualam serta Rafael Strijk dikabarkan menyusul skuad Garuda. Menariknya, dari aturan Piala AFF 2024 sendiri, setiap tim punya kesempatan untuk mendaftarkan 26 pemain termasuk 3 penjaga gawang. Artinya masih ada 2 slot bagi Sintayong untuk dimasukkan ke skuad Garuda. Apakah ini bertujuan untuk membawa Ivar Jenner serta Justin Hubner? 2 pemain abroad Timnas Indonesia itu masuk dalam panggilan ke Piala AFF 2024. Akan tetapi pihak klub dikabarkan tidak melepasnya. Sejauh ini sudah ada 7 nama yang dicoret oleh juru taktik asal Korea Selatan dari tim Merah Putih. Mereka adalah Zaki Ashraf, Mandi Tito, Arsa Ahmad, Alfian Syuaib, Ikram Al-Ghifari, Ananda Raihan, dan Armando Obed Oropa. Patut ditunggu apakah bisa 2 slot dalam daftar pemain Timnas Indonesia tersebut bisa diisi oleh Ivar Jenner serta Justin Hubner, atau Sintayong memang hanya membawa 24 nama saja. Sementara itu, Timnas Indonesia masuk dalam grup B Piala AFF 2024 bersama Laos, Filipina, Myanmar, serta Vietnam. Kabulkan permintaan STY, bomber andalan Timnas datang. Kabar baik untuk Timnas Indonesia, pemain abroad Rafael Strijk bisa datang lebih cepat sehingga memungkinkan tampil ketika melawan Myanmar di matchday pertama Piala AFF 2024 pada Senin 9 Desember 2024. Sebelumnya, Brisbane Roar selaku klub Strijk mau melepasnya ke Timnas Indonesia jika lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sempat ada perubahan lebih cepat yaitu 17 Desember dan kini berubah lagi. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menerangkan bahwa Rafael Strijk dijadwalkan bergabung dengan Timnas Indonesia pada 8 Desember alias sehari jelang melawan Myanmar. Terkait bakal dimainkan atau tidak, semua keputusan ada di tangan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Jika memungkinkan, ex pemain Ado Denak itu bisa saja bermain. Piala AFF 2024 berlangsung pada 8 Desember sampai dengan 5 Januari mendatang. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Skuad Garuda belum sekalipun menjuarai Piala AFF, padahal Timnas Indonesia sudah 6 kali berlaga di final, namun selalu gagal angkat trofi. Tim Merah Putih pagi ini bertolak ke Myanmar dari Jakarta. Total 22 pemain diberangkatkan, sementara Asnawi Mangkualam dan Rafael Strijk menyusul. Pemain keturunan asal Kanada jadi sorotan usai dipanggil Timnas ke Piala AFF 2024. Timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan Bali United dengan kemenangan tipis 2-1. Nama Hector Detan menjadi perbincangan. Dalam persiapan Piala AFF 2024, Sintayong melakukan laga uji coba melawan Bali United. Hasilnya skuad Garuda meraih kemenangan. Hector Detan menjadi salah satu pemain yang jadi sorotan. Dari klip yang beredar di media sosial, pemain muda PSM Makassar itu tampil menonjol. Hector Detan menciptakan asis untuk gol Marcelino Ferdinand. Prosesnya pun terbilang apik karena ia berhasil menang lari dari bek Bali United. Pemain berusia 20 tahun ini lantas menusuk ke kotak penalti lawan sebelum melepaskan umpan ke Marcelino yang sudah kosong. Berkat videonya yang beredar di media sosial itu, Hector Detan menjadi sorotan. Lantas, siapakah dia?
Victor Detan merupakan pemain keturunan Kanada yang lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 11 Juli 2004 dengan nama lengkap Victor Jensen Benjamin Detan. Darah keturunan Kanada itu didapatkan dari sang ibu yang asli negara tersebut, sedangkan sang ayah asli orang Indonesia, yaitu orang Kupang. Sebelum menggeluti dunia sepak bola seperti saat ini, pemain berusia 18 tahun itu ternyata lebih dulu bergelut di dunia futsal. Perjalanan karirnya di dunia sepak bola melalui Akademi PSM Makassar. Ia tercatat pernah memperkuat tim Juku Eja di ajang Elite Pro Academy dan kategori U16 dan U18. Berkat performa gemilangnya di EPA, Victor mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U16 di bawah arahan pelatih Bima Sakti. Sayangnya, ia tidak berhasil masuk ke dalam skuad utama timnas U16. Meski begitu, Victor tetap menunjukkan kemampuan terbaiknya selama bermain di EPA yang menjadi landasan penting dalam karirnya. Penampilan impresifnya di EPA menarik perhatian pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal tersebut kemudian memutuskan untuk mempromosikan Victor Detan ke tim utama PSM yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Alhasil, berkat performa konsistennya tersebut, Victor Detan akhirnya dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Cina bantu wujudkan mimpi timnas Indonesia. Pelatih Dewa United Jan Olde menanggapi penampilan dua anak asuhnya yaitu Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya yang mentereng bersama klub tapi melempem di timnas Indonesia. Ogah menanggapi apa yang terjadi di tim nasional, pelatih asal Belanda itu bangga Egy dan Ricky bermain baik. Egy dan Ricky memang menjadi salah satu pemain yang sering dipanggil ke timnas Indonesia oleh pelatih Sintayong. Tetapi mereka seringkali tidak mendapat tempat utama di tim nasional. Egy dan Ricky kalah bersaing dengan pemain-pemain yang didominasi barisan naturalisasi, padahal Egy dan Ricky bermain sangat baik bersama Dewa United. Terbaru, Egy dan Ricky masing-masing mencetak gol kemenangan Dewa United 2-1 atas PSS Sleman di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa 4 Desember 2024. Lebih lanjut, mantan pelatih timnas Cina tersebut menyebut akan selalu memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Jika terus dibutuhkan, ia memberikan jasa Egy dan Ricky Kambuaya. Sayangnya, Egy dan Ricky Kambuaya tidak dipilih Sintayong untuk berlaga di Piala AFF 2024 yang dimulai pada 8 Desember mendatang. Juru taktik asal Korea Selatan itu lebih memilih membawa pemain-pemain muda.